Anak-anakku, kita masuk ke dalam pengantar asuransi tatap muka kedua, ya, dengan tema risk management. Sekarang kita masuk ke dalam part keempat, ya, klip keempat. Izinkan saya untuk share screen. Oke, jadi risk management tatap muka kedua, ya, kita akan coba mulai. Sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai terminologi, yang A, yang B purposes, yang C tadi mengenai proses and treatment. Sekarang kita masuk nih dalam aplikasi langsung secara faktual yang berkaitan dengan personal risk management atau risiko manajemen pribadi. Dan kalian pun juga bisa melakukan ya kajian risk management pribadi kalian ataupun orang tua kalian ya. Kita akan masuk satu persatu ya. Apa yang akan kita bahas? Oke, setiap orang ataupun setiap keluarga biasanya punya tiga resiko yang dihadapi. Pertama adalah resiko diri, ya orang itu sendiri, yaitu resikonya apa saja yang dihadapi, resiko kematian, resiko menderita sakit, resiko mengalami kecelakaan. Setidaknya ada tiga resiko tersebut yang besar terkait dengan diri ataupun pribadi seseorang baik dia kepala keluarga, ibu rumah tangga, suami atau istri dan anak-anak, itu memiliki resiko tadi kematian, menderita sakit, dan mengalami kecelakaan. Nah, kemudian resiko harta benda. Harta benda misalnya rumah, misalnya apalagi mobil, sepeda motor. Kalau kata tadi ada contoh yang sebelumnya adalah toko, ya Anda, misal orang tua kalian punya toko, punya usaha, punya warung, ya itu adalah aset. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bangunan, dalam bentuk barang-barang dagangan, dalam bentuk mesin-mesin, dan perlengkapan yang lainnya. Ya, itu yang kedua, ya aset. Yang ketiga adalah tanggung jawab hukum. Adanya potensi dituntut oleh pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat tindakan ataupun kesalahan kita. Jadi, setidaknya ada tiga jenis risiko yang dihadapi oleh seseorang, ya baik itu pribadi, keluarga, ya jadi dirinya sendiri, ya kemudian hartanya dan juga tanggung jawab hukum. Jadi self, asset, dan liability. Oke, jadi itu tiga hal ya yang kita mesti analisa untuk dapat melakukan risk management. Nah, sekarang kita masuk analisa nih. Saya masuk ke pribadi ataupun self ya, seorang. Misalnya katakanlah resiko kematian. Mungkin nggak kita mati beberapa kali? Kan tidak mungkin. Frekuensinya pasti matinya cuma satu kali. Ya. Frekuensinya jarang sekali terjadi. Mati ya sekali doang. Tapi severity-nya, kalau misalnya kejadian kematian, maka dampaknya sangat-sangat apa? Sangat-sangat fatal, ya, sangat sangat besar, berat ya. Itu kematian, hilangnya pendapatan daripada sang pencari nafkah ataupun kepala keluarga. Kalau sakit, menderita penyakit, besar nggak kemungkinan seseorang menderita sakit? Oke, mungkin sakitnya bisa dibilang ada sakit yang kritis. Frekuensi bagaimana? Oh, jarang sekali terjadi. Mungkin dari 100 orang, mungkin cuma satu kali atau satu orang yang menderita ataupun sakit apa mendapati dia menderita penyakit kritis ya, misalnya jantung, ginjal, cancer dan lain sebagainya. Ya, frekuensinya kecil, tapi severity-nya sangat-sangat besar ya. Biaya yang dibutuhkan, ya dampak bila mana dia menderita penyakit maka besar sekali. Kemudian itu penyakit kritis ya. Kalau penyakit biasa misalnya cuma flu, batuk, pilek, demam, panu dan lain-lain, ya mungkin frekuensinya tinggi. Sering akan kalau misalnya setahun atau sebulan mungkin batuk sekali atau demam sekali ya. Tapi severity-nya rendah ya, dampaknya rendah. Biaya yang dibutuhkan tidak perlu opnam kan kalau cuma batuk doang ya. Cukup apa? Cukup minum multivitamin. Cukup mungkin perlu ke dokter umum kalau misalnya mau ya. Biaya yang dibutuhkan tidak terlampau tinggi. Jadi frekuensinya mungkin sering tapi severity-nya apa? Rendah ya. Kecelakaan berkendara mobil.
Mungkin ada orang yang hobinya tabrakan ya, karena mungkin suka meleng atau suka apa ngelamun terus suka main handphone. Frekuensinya akan sering mobil serempet, entah kita menyerempet orang atau orang lain menyerempet kita, apalagi di Jakarta ya, sepeda motor begitu banyak, sehingga mobil yang mulus pun juga hanya bertahan beberapa lama. Tapi kalau misalnya dia sering berkendara keluar di jalan raya, pasti kemungkinan apa lecet, penyok, beset, ya itu cukup sering, ya cukup sering dibandingkan tabrakan total misalnya, ya. Tapi kecelakaan ringan kecil itu kan sering. Tapi severity-nya kalau kecelakaan kecil tadi ataupun penyok-penyok, ya nggak terlalu besar, ya paling satu panel, ya, ataupun lecet ya pikir nanti aja lah mungkin. Nah, tapi kalau tabrakan beruntun, frekuensinya mungkin sedikit. Kebakaran mobilnya, frekuensinya mungkin kecil, ya, tapi severity-nya besar. Jadi itu kendaraan. Tapi kalau pribadi tadi, misalnya pribadi kecelakaan, dia mengalami kecelakaan di mobil, ya frekuensinya kecil lah ya. Ya karena misalnya kata tadi tabrakan beruntun, dia kecil karena dia hati-hati frekuensi. Severity-nya mungkin meninggal akibat kecelakaan besar. Ya sepertinya jarang terjadi tapi besar sepertinya. Jadi nah dari situ bisa ada analisa ya apa yang mau dilakukan terkait dengan tadi kematian dengan sakit baik yang besar kritis ataupun sakit yang ringan ya, dan kemudian bagaimana dengan tadi kecelakaan ya. Jadi ini diri nih menyangkut masalah diri pribadi ya, jiwa ataupun tubuh. Jadi kematian, sakit dan kecelakaan baik itu akibat apa kecelakaan bisa meninggal ataupun bisa cacat ya. Ini kita coba analisa. Nah, setelah itu oke, kita coba buat suatu rencana. Tadi misalnya orang tua, sang pencari nafkah, kepala keluarga. Kalau dia meninggal dunia, maka mungkin frekuensi kecil tapi severity-nya besar. Jadi perlu diasuransikan. Ya, coba cari yang severity-nya besar itu yang perlu diasuransikan. Tadi meninggal dunia itu diasuransikan, asuransi jiwa ya, term life ya, asuransi jiwa berjangka, term life. Oke, kemudian sakit. Sakit kritis frekuensinya eh, kecil, severity-nya besar tapi frekuensinya kecil ya. Kemungkinan terjadi kecil sekali tapi severity besar. Perlu nggak diasuransikan? Perlu asuransi apa? Inpatient ya, inpatient, asuransi kesehatan inpatient. Ini perlu ya karena asuransi kesehatan ini inpatient ya, opnam itu juga menjamin sakit kritis ya. Jadi beli asuransi kesehatan ya. Kalaupun tidak cukup dengan BPJS silakan ya. Jadi asuransi kesehatan itu perlu ya, khususnya buat menangani yang tadi penyakit-penyakit yang cukup tinggi biaya perawatannya. Oke. Sementara kalau yang outpatient ya nggak perlu lah, cukup beli vitamin. Jadi itu di retain ya. Nah, tapi kalau yang sakit kritis yang opnam ya itu perlu kita beli asuransi kesehatan ataupun BPJS kesehatan. Yang kemudian apalagi tadi kecelakaan. Kecelakaan. Perlu nggak dibeli asuransi kecelakaan diri, personal accident? Saya pikir perlu ya, perlu eh, dengan amount tertentu ya, dengan amount tertentu. Walaupun mungkin ya pada saat kecelakaan meninggal dunia itu juga dijamin dalam asuransi apa asuransi jiwa, dia akan mendapat jaminan meninggal dunia akibat kecelakaan. Jadi asuransi jiwa tersebut meninggal akibat apapun ya, akibat sakit, akibat tua, akibat kecelakaan itu dijamin. Tapi asuransi kecelakaan diri diperlukan kalau misalnya seseorang tersebut tidak meninggal tapi dia cacat. Nah, cacat dan tidak mampu lagi bekerja, ini dananya akan keluar ya sesuai dengan cacat yang diderita. Ya kayak misalnya mata, satu mata berapa harganya, dua mata 100%, satu tangan berapa harganya, dua tangan berapa persen, gitu. Nah, ini beli asuransi kecelakaan diri. Jadi setidaknya ada tiga jenis asuransi yang diperlukan oleh setiap pribadi maupun keluarga. Ya, pertama asuransi kematian untuk mencari nafkah, oke, agar bila mana yang meninggal dunia tersebut ahli warisnya bisa mendapatkan dana untuk melanjutkan hidup dia, untuk dapat bersekolah ya, meneruskan dia punya sekolah ya dalam jangka waktu tertentu sampai nanti mudah-mudahan keluarga ditinggalkan bisa bisa dapat stabil ataupun pulih untuk mencari pengganti pendapatan mata pencarian ya. Sakit perlu asuransi kesehatan, jaminan kesehatan baik itu swasta ya, ini yang untuk inpatient maupun BPJS kesehatan. Ya. Ketiga, Anda perlu beli asuransi kecelakaan diri.
ya, untuk menjamin jaminan kematian dan jaminan cacat ya. Nah, setelah itu Anda implementasikan, apply tadi rencana-rencana sebutkan, apply, Anda beli itu, beli asuransi jiwa, term life, beli asuransi kesehatan swasta ataupun BPJS, atau beli juga dan beli juga asuransi kecelakaan diri, ya, apply. Ya. Nah, setelah itu monitoring, ya, monitoring secara berkala, ya. Nah, kita lihat lagi uang pertanggungan asuransi jiwa tersebut masih cukup nggak setelah setahun. Wah, ternyata eh, biaya sekolah naik, ya, kemudian biaya hidup naik, nggak cukup ternyata uang pertanggungan yang dimiliki saat ini. Alhasil apa? Harus beli lagi polis asuransi jiwa dengan UP yang berbeda, dengan tambahan yang nggak usah di-endorse, bikin polis yang berbeda. Katakan misalnya pada waktu penutupan pertama kali tahun lalu dia beli uang pertanggungan besar 500 juta, tapi ternyata biaya hidup mengalami inflasi, mengalami kenaikan, sehingga perlu apa? Perlu uang pertanggungan yang lebih besar. Akhirnya bikin polis lagi yang baru senilai berapa? Sesuai kebutuhan. Mau beli lagi 5 juta atau beli lagi yang lebih, silahkan. Jadi di monitoring apakah polis-polis yang ada saat ini ya sudah cukup apa tidak. Dan kemudian tadi kita melakukan apa? Avoid, ya, avoid, kemudian reduce, kemudian apalagi retain dan transfer terkait dengan plan tadi, ya. Kita mesti sesuaikan, ya. Ternyata misalnya beli asuransi kesehatan untuk seluruh keluarga kan tadi, misalnya untuk bapak, ibu sama anak. Ternyata pada waktu dalam perjalanan setahun tersebut ada anak yang diberikan kepada Tuhan kepada keluarga tersebut. Jadi anaknya bertambah. Misal tadi anak pada waktu pembuatan resmi manajemen ini anaknya baru satu atau belum punya anak, tapi pada waktu menjalankan dia memiliki anak satu dan dua. Akhirnya apa? Beli lagi polis asuransi kesehatan buat si anak ini kan, ataupun beli BPJS kesehatan. Ya, jadi harus dimonitoring. Kenapa? Karena semuanya berubah. Ya, dalam waktu laut itu waktu-waktu berubah. Apakah jaminan kesehatan tersebut dia punya samisutnya cukup untuk kamar? Ternyata nggak cukup. Dia punya Dia punya posisi sudah menjadi direksi ataupun jadi pimpinan perusahaan. Akhirnya Pak dinaikin kelas kamarnya. Ya, jadi ini di monitoring supaya apa? Supaya sudah tidak memenuhi lagi. Akhirnya apa? Lakukan adjustment, lakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya, beli lagi polis asuransi jiwa dengan dana yang cukup, ya, dengan premi yang kita mampu, kemudian beli asuransi kesehatan kelas kamarnya lebih tinggi, juga mungkin membeli jaminan tambahan untuk asuransi kecelakaan diri. Intinya apa? Dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Tentu, ya, harus dibudgetkan, dianggarkan dana yang untuk membayar premi, karena tanpa tanpa dana premi tambahan, ya tentunya membeli polis baru pun juga tidak akan bisa, ya. Intinya semua ini kita lakukan untuk pribadi kita. Jadi tadi ada self, ada aset ataupun liability yang saya berikan contoh terkait dengan self, ya, ataupun diri masing-masing, ya. Tadi kematian, risiko sakit, dan risiko kecelakaan diri, ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan personal risk management untuk aset maupun untuk liability. Nah, tugas kalian, ya, tugas kalian setelah kalian menonton bagian 4 bagian video, ya, untuk risk management ini tatap muka kedua ada 4 bagian, ya. Kalian buat paper materi kuliah yang lengkap sesuai dengan topik risk management ini dari pertemuan eh, slide pertama ataupun dari part pertama sampai part keempat ini, buat materi kuliah dijadikan satu, dilengkapi dengan informasi-informasi tambahan yang kalian dapatkan dari internet. Tapi tolong jangan copy paste, melainkan diparafrasekan dalam bahasa Indonesia, ya, tuliskan, ya. Paper ini kalian kumpulkan minggu depan sebelum jadwal kuliah minggu depan, ya. Jadi sebelum tanggal 7, berarti tanggal 6, ya, 6 Oktober, dan dikirimkan via email, ya, yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, dan paper ini kalian dibuat dalam kelompok, ya, seperti pertemuan pertama. Saya tunggu, dan bila mana kalian masih ada pertanyaan, kurang paham segala macam, kalian bisa tanyakan di WA group maupun di chat dalam channel saya, Guru Asuransi, ya. Ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada pertemuan kita yang ketiga di tanggal 7 Oktober. Jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa.